Baik teman-teman, kita kembali ke tutorial untuk mereview form import untuk data rujukan. Ini data formnya sudah saya coba bikin dan kita tes. Jadi di sini ada petunjuknya, lalu ada data yang harus diisi ya. Nah teman-teman, langkah pertama adalah mengisi sheet data. Di sini ada kode dan nama PL sepertinya sama ya seperti kemarin. Kita mengambil contoh ini untuk teman-teman Bali Peduli. Jadi data petugasnya kita masih pakai yang lama atau kalau memang ada update harus pakai yang update ya. Jadi sama kita copy kode dan nama PL-nya, kita pastikan di baris ketiga ya. Lalu paste spesial, kemarin ada ketika paste spesial pilihannya beda dengan yang ini, nggak apa-apa. Nanti pilih aja yang copy paste yang value ya, tulisannya value gitu, sama aja dengan ini. Lalu kemudian nama kota kabupaten sebenarnya bisa ketik sendiri nama intervensi teman-teman. Bisa juga di Kopas karena kebetulan dia cuma ada 2 di Bali Peduli, Badung dan Gianyar. Kopas ini hanya memastikan tulisannya sama ya, tapi mau ngetik sendiri juga boleh. Sama value, lalu nama layanan. Nama layanan ini teman-teman ambil di data master data ya, layanan, kemudian di ekspor, lalu kemudian di Kopas nama layanannya. Oke, ini ya nama layanan. Oke, kita kopas dari data pertama sampai terakhir. Lalu ID KD penjangkauan. Nah, ini juga harus yang update. Jadi setiap mau mereview, teman-teman terpaksa harus melakukan download export ya, terupdate ya. Periode yang diambil adalah periode semester ini. Jadi 26 Juni sampai dengan tanggal terakhir tentunya ya. Simpan yang ada data penjangkauan tadi, kemudian kita ambil ID-nya saja. Nah, untuk remove di sini kan dikatakan bahwa Kopas di sini blok lalu remove duplikat. Teman-teman juga bisa nanti lakukan remove duplikat di situ atau teman-teman remove duplikat di sini dulu gitu ya. Jadi caranya adalah blok ID pertama sampai ID terakhir ya. Lalu di sini ada menu data, di situ ada menu remove duplikat ya. Kemudian pilih yang bawah, continuous with the current selection, lalu remove duplikat. Kontrol langsung di kolom H, oke. Nah, ini sudah ter-remove duplikat, teman-teman ambil dari data yang pertama, di blok sampai data yang terakhir yang sudah di-remove duplikat, di copy, lalu di kopas ke sini. Bisa juga teman-teman kopas dulu lalu blok gitu ya, seperti tadi lalu di-remove duplikat gitu ya, sama aja. Lalu diminta untuk data rujukan semester ini terupdate ya. Berarti kita ngambilnya yang data rujukan. Yang tadi penjangkauan sekarang rujukan. Ini diekspor juga. Tanggalnya sama di semester ini tadi 26 Juni sampai tanggal terakhir. Lalu kita ambil tanggal dan ID-nya. Ini ya. Jadi data yang pertama di blok sampai data yang terakhir, tanggal dan ID. Nah, ini nggak usah di-remove duplikat, teman-teman. Jadi langsung saja di kopas. Jangan di-remove duplikat ya. Nah, sudah. Teman-teman, langkah terakhir adalah memasukkan data profil. Data profil ini sebenarnya untuk melihat ID yang tercatat di SIS ya. Jadi teman-teman ambil
semua ya, nggak usah pakai tanggal. Disimpan, lalu dibuka dan dikopas. Semua datanya dari yang pertama sampai ujung. Kita enable dulu ya sampai ujung, lalu kita copy paste ke sini ya. Nah, kayak ini nah, value ya, atau paste spesial value boleh, sama aja. Oke, sudah selesai. Lalu teman-teman tinggal masukkan data rujukannya ya, dimulai dari nomor garis ketiga ya. Nah, saya belum punya contoh yang akan diimport, namun saya coba memasukkan data rujukan, yang tadi kan ada data rujukan di data nih, yang sudah masuk. Ini ceritanya kan yang sudah masuk ya. Nah, kita ambil beberapa ID di sini. Kita masukkan di sini tanggal dan ID ya. Kita paste. Ini contoh ya. Nah, di sini akan kedetek sudah pernah diinput di SIS. Ya, karena sudah masuk di SIS tadi. Namun yang tentunya setiap teman-teman mau melakukan review di SIS ininya harus diupdate lagi ya. Karena kalau nggak kebaca dia. Nah, ini andaikan misalnya tanggalnya beda. Kita kasih tanggal misalnya di sini tanggal 9. Maka dia akan oke di sini ya. Berarti dia memang berbeda walaupun ID-nya sudah pernah diinput tapi tanggalnya beda. Jadi dia tidak terdeteksi merah. Nah, misalnya ada ID lain yang belum pernah masuk di penjangkauan, kan pernah tuh ya. Misalnya red. Nah, dia akan kedetek belum dijangkau di semester ini. Jadi teman-teman harus memasukkan dulu data si red ini ke dalam penjangkauan ya, penjangkauan di SIS sini ya. Teman masukkan situ input. Lalu kita kodenya juga sama ya, kode itu akan melihat di sini ya. Kalau dia kodenya nggak cocok dengan tulisan di sini, maka dia akan menjadi berwarna abu-abu. Nah, ini karena cocok ya. Sekarang ini kodenya beda nih, dia tidak akan kuning. Nama kota juga begitu ya. Kalau nama kota misalnya beda, misalnya tadi ada Kap Gianyar. Misalnya tanpa sengaja kita double R atau tanpa sengaja misalnya di sini nggak pakai titik, maka dia akan menjadi seperti itu teman-teman ya, jadi abu-abu. Nah, nanti tinggal dibenahi saja, atau kota yang lain nggak akan ke detect gitu ya. Nama layanan juga gitu, dia nggak mau kalau nama layanannya tidak sesuai penulisan di sini gitu ya. Jadi andaikan ini tulisannya begini, maka dia akan kuning. Tapi kalau misalnya ada saja salah satu, dia akan menjadi ini. Nah, ini yang teman-teman review ya. Kemudian jenis layanan ini hanya bisa diisi angka 1 sampai 6 kalau nggak salah. Ya, karena ada di 6 itu ada di SIS baru ya. Tadinya cuma sampai 5, sekarang menjadi 6 jenis layanan. Yang door to door, yang statis, mobile itu ya. Kalau angka 7 nggak mau. Gitu ya. Jadi dia ini. Kemudian rujukan. Nah, rujukannya ini kaitannya dengan tipe ya. Misalnya kalau buat ini ya. Nah, siapa ini Sedar ini dia bukan 1401 ya. Dia adalah, kita cek di sini LSL harusnya sih. Iya, LSL. Nah, seandainya ini kita ganti ya. 1401, maka dia oke gitu. Ya, nggak masalah dia ada rujukan angka 3. Tapi karena dia awalnya adalah, tadi saya ganti 1401 sih sudah ya. Sekarang kita balikin lagi, maka dia akan menjadi merah. Gitu. Jadi nggak boleh angka 3, bolehnya 1, 1,2, 1,2,4 dia nggak mau. Karena 4 dan 5 itu rujukannya si
masuk ya, gitu ya. Jadi kedetek dia salah rujukan. Nah, ketika teman-teman menulis hasil tes IMS, jika 1 itu kan iya ya, 2 itu tidak. Kalau di sini nggak ada rujukan IMS, maka dia akan berwarna, teman-teman, warna biru. Jadi dia bilang bahwa di sini nggak ada angka. Begitu juga dengan di VCT ya. Kalau dia nggak ada angka 2, misalnya rujukannya 3 dan 4 di sini, dia maka akan menjadi biru. Seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini contohnya. Ini yang contoh. Nah, ini boleh nih. Karena dia rujukannya ada IMS, ada VCT. Kalau ini VCT aja. Ya, VCT aja, dia IMS-nya nggak ada. Nah, kalau di sini 1, teman-teman harus mengisi 1 atau 2 di sini. Ya, iya atau tidak menerima obat. Karena dia sudah reaktif. Reaktif ini harus ada keterangan dia menerima obat apa enggak. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman kosongin, nggak boleh. Jadi harus ada. Kecuali di sininya 2, maka dia tidak layak diisi. Ya, tidak layak diisi. Oke, ini ada kesalahan. Seperti itu ya. Kemudian, begitu juga dengan TB. TB itu rujukan angka berapa? TB itu angka 7. Ya, 7. Jadi kalau ada angka 7 di sini, maka dia akan kuning ya. Tapi kalau di sini 2, di sini nggak boleh diisi. Lalu Hepsi itu rujukan 9 ya. Maka di sini Hepsi itu 9, maka harus diisi. Sorry. Ini OAT ya. Salah, di sini Hepsi. Maka harus diisi. Nah, kalau teman-teman mengisi 1, maka di sini harus diisi. 1 atau 2. Tapi kalau di sini 2, dia tidak wajib diisi ya, nggak usah diisi. Begitu teman-teman. Jadi ini mudah-mudahan menjadi mempermudah teman-teman dalam melakukan review. Nah, setelah selesai teman-teman langsung ke sini. Setelah mengedit ya, tentunya mengedit ini, lalu ambil yang ini. Nah, ini ceritanya sudah diedit tadi pura-puranya. Inilah data yang sudah fix gitu ya. Maka teman-teman seperti penjangkauan kemarin, klik kanan, move or copy, lalu kemudian ganti new book ya. Di to book-nya ini jadi kita ganti new book sini, lalu create a copy lalu oke. Nah, sehingga dia menjadi file baru. Karena di sini masih rumus, maka teman-teman langkah terakhir adalah copy lalu select all dulu ya, select all, copy lalu paste value ini 1 2 3. Nah, sehingga rumusnya jadi hilang gitu ya. Lalu tinggal save. Nah, baru misalnya namai rujukan tanggal berapa gitu ya. Lalu nanti tinggal teman-teman importkan dia ke dalam SIS seperti itu teman-teman. Tapi karena ini datanya belum benar ya, tadi pura-puranya sudah benar, jadi tidak bisa kita tes untuk kita ini karena pasti banyak kesalahan. Begitu teman-teman, mudah-mudahan ini membantu. Nanti silahkan di komen atau diusulkan kalau memang ada yang perlu diusulkan dari template ini ya, atau ada perbaikan dari template ini. Begitu, terima kasih.